Selamat siang pemirsa, bersama saya Nikmatul Hamsiati akan menemani Anda selama 5 menit ke depan untuk membawakan informasi tentang masa era reformasi. Inilah berita selengkapnya. Reformasi merupakan perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Latar belakang reformasi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tuntutan tersebut digambarkan dengan adanya aksi protes sejak awal tahun 1998. Gerakan ini pada awalnya hanya terjadi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Penyimpangan tersebut yakni dengan adanya krisis moneter, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan krisis kepercayaan. Tuntutan gerakan reformasi adalah aksi yang dituntut oleh para mahasiswa, seperti tuntutan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta suksesal kepemimpinan nasional. 7 agenda reformasi, yakni yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, serta pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama pelaksanaan tuntutan gerakan reformasi adalah dengan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Perkembangan pasca reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Dengan masa jabatan 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, serta 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. Kabinet reformasinya adalah Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi dalam bidang politik meliputi otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas, adanya kebebasan dalam berpolitik, serta membatasi jabatan presiden sebanyak 2 kali masing-masing 5 tahun. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Sejak masa Orde Baru, Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya, Presiden B.J. Habibie melaksanakan referendum dengan tujuan untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur memilih otonomi atau memilih kemerdekaan. Dan hasil dari referendum diumumkan oleh PBB. Dengan hasil 78,5% rakyat Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur resmi melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. 2. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dengan masa jabatan 2 tahun. Dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR dan berakhir pada awal pembentukan Dewan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Juli 2001. Kabinet reformasinya adalah Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari koordinator, menteri negara, sekretaris negara, dan jaksa agung. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kabinet reformasinya adalah kabinet gotong royong dengan upaya pemberantasan KKN dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pemilihan 2004 dilakukan dengan asas langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. 4. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet reformasinya adalah Kabinet Indonesia Bersatu di bidang keamanan, yaitu berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dengan cara mencegah disintegrasi dari wilayah konflik. Di wilayah internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement. Tujuan tersebut yakni untuk menghentikan adanya pertempuran sekaligus menjadi kerangka dalam upayanya negosiasi damai dari semua pihak. 5. Masa pemerintahan Joko Widodo. Kabinet reformasinya adalah Kabinet Kerja dengan menggagas program Nawacita.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Burung dara, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Nikmatul Hamsyati, pamit undur diri.